Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullahu taala, seorang khalifah yang agung dari Bani Umayyah. Pada waktu itu sedang bertawaf, tentunya di seputaran Ka'bah seperti itu, bersama dengan kedua anaknya dan di sana ada pengawal-pengawalnya. Setelah selesai bertawaf demikian bersama dengan anaknya dan pengawalnya seperti itu, Atha pun kemudian bertanya kepada para pengawalnya untuk ditunjukkan kepada siapa hendaknya ia bisa bertanya atau meminta fatwa. Maka kemudian para pengawalnya pun menunjukkan pada salah seorang yang berada di sudut barat daripada Masjidil Haram. Yang pada waktu itu orang tersebut adalah orang yang pesek, orang yang hitam, begitu pula rambutnya keriting dan tampilannya sangat sederhana sekali. Yang sedang salat secara khusyuk di pojok barat atau sudut barat dari Masjidil Haram pada waktu itu. Maka Sulaiman bin Abdul Malik dengan ketawaduannya pun datang kepada orang tersebut. Bertanyalah kemudian kepada orang tersebut setelah mengucapkan salam pertama kali, kemudian dijawab oleh orang tersebut, ya kemudian meminta fatwa pada orang tersebut. Dan orang tersebut pun menyampaikan fatwa-fatwanya. Dan tidak ada kesempatan bagi Sulaiman bin Abdul Malik untuk meminta fatwa atau bertanya lebih banyak lagi karena sudah sangat detail sekali apa yang dijelaskan oleh orang ini. Detail sekali. Dan apa yang dikatakannya selalu saja bersandarkan kepada qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu itu. Nah, kemudian puaslah Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah itu, kemudian ia pun menyuruh kedua anaknya untuk bangkit dari duduknya dan berpamitan kepada orang tadi yang dimintai fatwa. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya, ada orang yang berteriak di sekitaran Ka'bah pada waktu itu, di Masjidil Haram tentunya. Yang berteriak kemudian mengatakan tidak boleh di dalam Masjidil Haram ini, ya, atau di tanah haram ini yang bisa dimintai untuk berfatwa. Gak boleh dan gak boleh ada yang bisa dimintai untuk berfatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Demikian. Kalau misalkan tidak ada Atha bin Abi Rabah, maka pada Ibnu Abi Najih. Itu saja. Itu kemudian orang berfatwa. Kemudian anak khalifah pun yang dua orang tadi, akhirnya salah satunya bertanya pada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Ayahanda, kenapa kita meminta fatwa kepada orang antah berantah seperti tadi? Orang yang penuh dengan kesederhanaan, mohon maaf, justru malah kelihatan strata sosialnya sangat rendah seperti itu. Sementara tadi ada orang berteriak tidak boleh meminta fatwa kecuali kepada Atha bin Abi Rabah. Lalu kenapa kita minta fatwa pada orang yang antah berantah tadi yang tidak kita kenal seperti itu? Maka kemudian dikatakan oleh Sulaiman bin Abdul Malik kepada anaknya, ketahuilah anakku, bahwasanya orang yang kelihatan rendahan seperti tadi, orang yang hitam seperti tadi, yang pesek, yang apalah segala macam penuh dengan kekurangan seperti itu adalah Atha bin Abi Rabah, satu-satunya orang yang boleh dimintai fatwa. Pewaris utama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di sini yang mencapai derajat mufti setelah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan bagaimana sang ayah mengenalkan pada anaknya ini. Anaknya pun, dua anak tersebut terkejut ternyata itu adalah Atha bin Abi Rabah. Maka kemudian mereka pun menggelengkan kepala, oh segitunya ya, demikian. Ya, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik dengan ketawaduannya meskipun seorang khalifah Bani Umayyah yang hebat pada waktu itu, dia katakan kepada anaknya, wahai anak-anakku, menuntutlah ilmu agama. Karena dengannya orang yang biasa itu akan dimuliakan. Dengannya orang malas itu akan menjadi pintar. Dengannya orang itu akan naik derajatnya jadi lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan raja-raja. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya tentang ketawaduan seorang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, sekaligus juga tentang bahwasanya ilmu itu memuliakan sahibnya, memuliakan orang yang dikaruniai ilmu tersebut. Seperti Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Orangnya biasa saja, sederhana. Bahkan kalau dari segi tampilan fisik itu jauh berada di bawah yang lainnya. Tapi teman-teman sekalian, kita perhatikan bahwasanya ia pun dimuliakan dikarenakan ilmu yang ada pada dirinya, yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa faham, ilmu itu akan memuliakan pemiliknya. Sebaliknya harta, teman-teman, belum tentu bisa memuliakan pemiliknya. Harta akan habis, ilmu akan bertambah. Ilmu penuh dengan keberkahan. Lihatlah
sekaliber khalifah pun, kalau dia punya tawadhu, mereka itu akan tunduk kepada para pemilik ilmu atau yang dikaruniai oleh Allah ilmu agama seperti itu. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya, ya, dikatakan bahwasanya al-hukam, yakni pemerintah, raja-raja, ya, itu adalah hakim bagi para rakyatnya, bagi para manusia. Sementara para umara itu yang jadi hakim untuk mereka adalah para ulama. Ulama hukamun alal umara. Para ulama adalah para hakim, ya, bagi para umara. Bayangkan. Inilah kelebihan orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jadi perhatian bagi kita semuanya untuk satu, teruslah semangat menuntut ilmu agama. Bukan untuk mencari derajat yang seperti itu di tengah-tengah manusia, bukan. Tapi Allah sendiri yang akan memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan yang kedua, senantiasa tawadhu, senantiasa rendah hati kepada para ahli ilmu dan menghormati mereka. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.